episode apa ini? Pengetahuan Kelenteng 6. Sudah chapter baru ya. Chapter 6 ya. Bukan episode lagi nih udah. Enggak episode ya. Jadi ke chapter 6 pengetahuan umum tahu kelenteng chapter 6. Chapter 6 ya. Oke, kita mulai ya. Yang nomor 1. Apakah bedanya Tao Ingsu dengan olahraga lempar tangan? Oh, Shuaiso ini yang lempar tangan begini nih loh. Ya toh? Ya, Tao Ingsu adalah sejenis cara kesehatan agama Tao. Cara ini digerakkan oleh suatu kekuatan gaib dari luar badan. Yang belajar Tao Ingsu, jika mengucapkan Chen Yen, akan segera merasakan suatu kekuatan datang dari luar badan yang menggerak-gerakkan anggota badan dan seluruh sendi dan otot, hingga seluruh badan, terutama bagian dalam, jadi lebih kuat. Ini tergolong tenaga dalam. Cara olahraga lempar tangan adalah sejenis cara yang biasa. Gerakan-gerakan harus digerakkan dengan tenaga sendiri, meskipun juga ada faedahnya, tapi masih jauh berbeda dengan Tao Ingsu. Ini digolongkan tenaga luar. Yang Shuaiso ini atau gerak tangan itu. Tapi ini kan hanya bisa dirasakan kita sendiri. Dulu kan naik diantem, dilemparkan orang tua itu kan sering sininya bahunya, tangannya tuh kaku. Sebenarnya harus itu gitu loh. tiap pagi ya, tiap pagi begitu. Nah itu Shuaiso. Memang beda jauh lah, beda jauh. Nggak bisa disamakan. Ya tapi kan hanya bisa dirasakan sama kita itulah, sendiri. Makanya dicoba orang yang di luar kita kan lihatnya apaan sih gerakannya begini ya kan. Gitulah. Harus Disamakan dicoba. itu. Mau nggak mau tetap. Kita mengucapkan Chen Yen ini maksudnya kan mantra. Gitu loh. Ya boleh dia nanya itu, Chen Yen itu apa Bu? Oh iya ya. Kadang-kadang kita saking terbiasanya Karena menggunakan kita istilahnya ya. Kita lupa kalau kadang-kadang ya di penonton di rumah itu masih belum biasa ya. Ya memang sih di dalam belajar. Mungkin pengalaman pertama kali Tao Ingsu. Waktu belajar Tao Ingsu pertama kali, memang sih itu waktu di Tao Ingsu pertama kali itu urat-urat di dalamnya itu bisa sampai getar. Bukan di luar yang saya rasain, di dalam. Kayak kesetrum listrik gitu kan. Di dalam bukan di luar. Ada yang gitu. Macam-macam. Ada juga kan yang tanya gitu, kenapa kok kalau belajar Tao Ingsu itu awal itu dengan gerak raga, dengan gerak tangan, gitu loh. Nah itu kan jawaban yang paling sederhana itu adalah komunikasi primitif itu adalah dengan gerak tangan, itu doang. Sama kayak kita sign language kan Bang. Nah iya, komunikasi primitif gitu. Ya awal-awal sih pasti gerak tangan. Kalau lu langsung suara denger lu kabur lu. Main lu. Kaget lu ya. Gitu. Tapi arahnya pasti ke sana. Pelan-pelan ke sana. Itu kan lebih akurat gitu loh. Lebih bagus lah. Itu komunikasinya. Oke, nomor 2 ini. Nomor 2 ya. Mengapa ada juga orang yang takut belajar Tao? Ya, adanya orang yang takut belajar Tao kebanyakan karena mereka kurang mengerti tentang Tao atau artinya Tao. Sebetulnya dewa adalah Tao, maka yang sembahyang ke kelenteng itu sudah jalan menuju Tao. Ada pula yang menganggap Tao itu misterius atau kemasukan pengertian yang kurang sehat hingga mereka takut belajar. Hal ini sungguh disayangkan. Apakah sebetulnya Tao? Singkatnya, Tao adalah peraturan atau jalan yang benar yang harus kita tempuh. Jadi, apa yang ditakuti atau mengenai belajar Tao? Hanya ada yang baik, tak ada yang jeleknya. Semua patut belajar dan harus belajar, kecuali sedikit kaum yang sesat, mungkin juga menjelekkan Tao, hingga yang lainnya menjadi takut belajar. Ini adalah kelakuan yang berdosa dan dikutuk Tuhan, karena mereka membalikkan fakta-fakta, tak ingin memupuk kebaikan. Ya ini kan, ya kalau kita lihat kan ada pro dan kontra lah, ya toh, gitu loh. Ada orang baik, ada orang yang kurang baik, gitu loh. Ya toh, ada orang yang memang acceptable gitu, bisa terima, ada yang sirik, ada yang ini kan, itu biasa lah, gitu loh. Ya toh, gitu. Nah, makanya kan ada yang begini ini gitu loh. Jadi mengatakan yang jelek lah, inilah itulah gitu loh. Mungkin karena dia nggak mampu ya, atau dia gagal kali ya.
Jadi ya, banyak sebab ya. Banyak sebab. Kadang-kadang kalau saya lihat itu mungkin pengertiannya kurang, kemudian dogmatis sejak kecilnya sudah ditanamkan begitu kuatnya sehingga dianggapnya bahwa oh yang begini-begini ini sesat gitu loh. Iya. Gitu loh. Konotasi negatif itu Sudah terlanjur sejak awal Jadi sejak dimasukkan. awal. Nah, ini tidak baik sebenarnya. Jadi dia nggak bisa mikir lagi. Ya, harusnya kan anak-anak ini biarkanlah dia tumbuh berkembang. Pikir iblis segala di sini. Ini saya ngomong langsung bener. Ya itu yang kadang-kadang membuat malahan jadi Gila. salah pengertian ya. Bisa gila, Apa-apaan. nggak itu bisa gila. Gila saya gila duluan. Iya. Paling lama. Paling lama. Paling lama dia belajar. Nggak jadi insinyur kalau udah gila. Masuk rumah sakit. Nah iya masuk rumah sakit gila ada. Ini di luar memang ada sih yang kontra seperti itu sih. Ya. Ada. Saya sih kalau dengar orang ngomong gitu saya cuma geleng-geleng. Ya kadang gini loh, kita Kok nggak nggak bisa bisa salahkan mikir mereka gitu? kan, Iya. karena kan mereka nggak paham ya. Ya. Ketidakpahaman itu membuat ya Betul. misunderstanding ya jadinya ya. Padahal anu ya, apa yang dia ucapkan menjadikan orang lain lebih banyak yang ikut rusak gitu loh. Makanya kalau mau sesat sendiri aja. Hah? Iya. Jangan narik orang Betul. lain. Tadi cari konco kita. Betul juga. Makanya kalau saya bilang yang kontra ya diam lah. Iya, kalau lihat kurang ini ya tahu Sudah, kalau mau ada diskusi, Kalau merasa ayo. Ayo, orang duduk. betul. Duduk. Nah, Masalah Kalau kamu ketemu aja. nggak bisa terima ya nggak apa-apa. Nah, Kita kalau- juga nggak maksain nggak gitu. maksain. Ya Cuman seperti saya suka kopi, kamu tidak suka kopi nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Saya suka teh itu terserah anda ya gitu Kita kan. bisa jelasin kok. Jangan ngomong kopi itu jelek ya. Ya, kopi itu tidak enak pahit ya. Jangan kamu bener itu. Loh iya toh, itu loh. Iya. Ayo, Ma. karena kamu belum tentu tahu isi dalamnya semua sampai ke Iya, hanya dasar-dasarnya. sekedar ngomong sih gitu. kadang-kadang susah. Banyak yang begitu. Kadang juga karena mungkin dia merasa dia nggak dapatkan sesuatu yang dia mau, terus di luaran dia ngomong jelek juga ada. Ya, banyak itu. kok Banyak nggak sih. apa-apa. Banyak. Namanya manusia ya. Makanya ya kita maklumin aja lah. Mudah-mudahan suatu saat Reinkarnasi bisa berikutnya sadar. ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa sadar itu aja. Oke, lanjut ini. Yuk, oke. Apakah bedanya roh dan Jensen, sukma? Sebetulnya adalah sama, namun yang belajar tahu, rohnya akan mendapat suatu kekuatan, maka naiklah tingkatnya hingga disebut Jensen atau sukma. Gitu loh. Oh, jadi sebenarnya itu apa? Istilah. Istilah. Iya. Jadi kayak itu loh, jadi kayak ulat berubah jadi kepompong, Kepompong. berubah jadi butterfly. Sebenarnya itu Butterfly. satu hal yang sama, tapi diwujudkan Ya, berbeda ya, udah berbeda. berubah ya, udah metamorfosis kepada Ya. yang berikutnya punya bentuk gitu loh kan. Kalau banyak dari orang-orang kan sebut bahwa kalau roh itu kan semacam apa ya, arwah. Nah, itu kalau sudah meninggal itu disebut roh atau arwah. Yang belum meninggal itu disebut sukma. Yang ada di dalam dirinya ini. Gitu. Soalnya ada harus mati dulu itu matinya dulu. Nah, lepas ini jadi roh gitu loh. Ya, Istilah tidak mungkin kan di dalam orang hidup itu mengatakan wah rohmu kok hebat amat, masa begitu? Iya. Hah? Tidak pernah ada orang yang disebut ya. Ya juga ya, nggak pernah Ayo, digunakan ayo, coba ya. tanya. Ngomong roh harus mati. Lah ya, Syarat utamanya harus mati dulu. mana Sukma ada pasti gitu. dia ngomong. Betul kan? Wah, sukma kamu bagus, jiwamu kuat lah kan gitu kan? Ya toh? Bukan Dan rohmu kuat. kayaknya dari beberapa bahasa itu memang juga ada yang Memang dibagi-bagikan ya, Ci, ya? ada yang bisa dibagikan dengan jelas, ada yang bahasanya itu memang kosakata tentang Belum. spiritualnya itu tuh nggak Nggak lengkap. Nggak lengkap. Ya, Belum nggak ada. lengkap, Belum cukup. ada. Belum cukup. Iya, iya. Belum cukup. Oke, lanjut nih. Nomor 6, nomor 4. Iya, empat. Ya, itu 6. 4. Berlatih tawingsu di rumah. Jika kekuatannya melemah atau luntur, harus bagaimana? Ini adalah kejadian yang aneh. Jika sungguh demikian, maka sebaiknya ke kelenteng-kelentenglah untuk menambah kekuatan tersebut. Ini bisa dideskripsikan maksudnya luntur ini gimana? Lemah. Jadi, lu kok enggak ada tenaganya? Baterainya entek. Seolah-olah begitu. Baterainya soak entek ya. Ada di recharge. Sebenarnya Kalau sebenarnya Mungkin masih tidak begitu ya kurang seperti lebih itu ya. harusnya. Harusnya tidak seperti itu. Perasaannya dia karena pada saat pertama kali towing biasanya kan tenaganya Lebih- kan Apa lebih mungkin full kencang. power. Atau bisa juga kan sebenarnya penyebabnya beberapa sebab sih ya. Oh. Jadi
bisa juga dia apa namanya, perbuatannya kurang Ya, baik. sikap batinnya. Sikap batinnya. Oh, masalah di sikap Ah. batin. Itu Iya. juga bisa Pengaruh ya? mempengaruhi. Sennya diem dulu. Oh, Sennya diem dulu. dijajaki. Nah, diliatin tau. Gitu loh. Iya. Mendusin enggak. Ini mau gimana nih Kan anak? kayak gini kan Mau aja tobat bingung. nggak ini? Gini, kan aja jadi bingung deh. Iya. Makanya kan Gitu loh. Bisa jadi. Gitu loh. heeh. Hanya digini kan aja bingung. Iya. Ya toh? enggak diapa-apain, cuma didiemin. Dicuekin. Ya Didiemin kan aja harus, bingung. ini kan namanya tahu isu kan ilmu kedewaan ya. Harusnya kan kita bisa matchingkan frekuensi kita dengan frekuensi kedewaannya. Jadi istilahnya harus mulai agak matching. Nah, kalau kitanya hatinya jahat, maksudnya kayak gitu. Nah, ini mau belajar kedewaan tuh gimana? Bisa. Frekuensinya nggak Kebeningan matching. untuk gandeng dengan Tian ini Nggak nggak bisa. bisa. Oh, Makanya maha besar ini Ya, gimana makanya ceritanya itu gandengnya? jadi melemah itu. Nggak akan bisa gandeng. Oh. Ngerti ya? Jadi ya. Berarti lebih ke sikap batin Ah, lu ah. ya. Lebih banyak ke Betul. sana. Untuk connect ini kan Iya. Kalau awal-awal kita awal-awal situ mungkin dimaklumin baru belajar ya. Betul. Ya, Karena tapi kan- kalau sudah lama puluhan tahun dan misalnya udah wangi dan makannya bukan makin maju, dari sikapnya dia malah makin mundur, nah itu ya. tambah baterainya tambah habis. Tapi disarankan ke Kelenteng. Kelenteng. tapi kalau Recharge, sikap recharge. batinnya nggak dirubah mau Ya paling dirubah cuma juga. sebentar gitu balik lagi. lagi. Balik lagi. Di jump start doang ya. Betul. Sebentar balik lagi. Gitu loh, sebentar balik lagi. Berarti kita Intinya di sikap batin harus sih. mendusin lah ini Iya. kenapa harus dipikir Betul. ya. Iya. Oh, saya kurang ini. Betul. Oke, oke, oke. Ini masih melemah, ya toh. Ada yang hilang. Ada yang betul-betul hilang. Ayo. Ayo. Nggak Kayak jelas, yang tahu yang di luar negeri itu. Pada saat di Taoing, semuanya bisa gerak, dia doang nggak bisa gerak. Padahal dia koordinatornya. Nah, Misalkan seperti itu. Ya toh. Iya, 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 iya. Karena sikapnya. Tapi kalau Bukan sudah kadang bukan jahat, kadang bukan jahat, pikirannya nggak pikirannya benar. yang Itu belum dia yang pas, harus gitu. itu. Nah, begitu dia sudah menentukan, oh ya, saya begini, langsung gerak. Sekarang bagus banget. Bagus banget. Sikap batinnya mungkin Lah apanya itu, ini? ini yang susah Banyak ngomong. pikiran sana. Atau mungkin itu Nggak, dia mau campur pikirannya tuh adukkan nggak dengan pas gitu. Oh, enggak. Nggak bisa matching. nggak tujuan bisa. awalnya itu loh belum Iya, pure banget belum ya. pure itu. Ini Ya kan yang mungkin susah. juga, wah ini saya mau serap dulu Ini ilmu sering tadi gue gabungin terjadi. sama sering di mana-mana sering Di mana-mana, terjadi. Gitu loh. Makanya kalau ada yang belajar tahu, kalau ada masalah seperti ini, hubungin Om Mimin. Mati lah Ini saya. di mana-mana ini Banyak, kejadian banyak, ini. banyak. Bukan hubungi komimi, hubungi batinnya Oh sendiri. iya. Habis itu baru hubungin Om Mimin. Lu habis ngapain aja? Makanya kan susahnya begini kan ya toh. Kalau kita siu tahu ya, kalau kita dikatakan siu tahu menjadi orang baik, ya udah jadi orang baik aja. Gitu loh. Ya toh, kenapa masih harus siu tahu? Ya kan jadi orang baik aja sudah selesai. Gitu loh. Ya toh. ya gitu loh. ya bisa betul. Lah ya toh sederhana kok ngapain? Gitu loh. Nah, tapi kan bukan begitu. Kamu kalau sudah baik, kamu masuk. Nah, ini loh dilanjut. Ya, oke. Loh, betul dong, Step jangan berikutnya. masa mau Syuto mau menjadi baik ya enggak salah gitu loh. Tapi jangan ini sebagai sandaran, kamu keliru gitu loh. Betul kan? Gitu loh. Nah, lantas kalau sudah seperti itu, ya kan, kita lihat gitu loh. Kenapa kok misalkan sejak dulu sufu itu selalu yang diberesin itu pikirannya dengan jangtau ini kan diberikan suatu pemahaman, pemikiran. Karena itu yang paling Gitu. susah. Paling susah. Makanya Nah, di itu dulu itu. Nah, kalau pikirannya, pemahamannya, dasar-dasarnya, kerangkanya sudah mulai bagus, nah syukur-syukur antara pikiran dan ucapan dan batin dan tindakan ini satu. Ya toh, jangan pikirannya, wis kayaknya baik. Nah, kemudian tindakannya kok berbeda lah. Ini kan ciloko. Itu tenaganya habis itu. Oh, habis, pelan-pelan habis. Itu mau pagi siang malam juga ada gunanya. Nggak ada gunanya lagi gitu loh. Ya toh, adanya buku ini tujuannya untuk apa? Kamuflase tuh. Kan untuk beresin pikiran dan ini loh dikasih pengertian paling susah gitu loh. Mau sehat olahraga sehat, gitu. Latihan qigong di luar sehat, Sehat. gitu. Ayo gimana? Senam sehat. Sehat gitu loh. Nah itu Oke, sekarang nomor 5. 5. Lu hampir mirip. Sama yang sebelumnya. Oh. Oh yang sumurnya dibuntu. sumur bolehkah dibuntu penuh? Sumur ya
Sumur adalah sumber air untuk minum. Jika baik tentu tak boleh dibuntu, apalagi di daerah-daerah kering. Tiap tahun kekurangan air minum. Membuntu sumur akan dibenci orang-orang sekitarnya. Maka banyak orang menganggap tidak boleh membuntu sumur. Di samping itu banyak pula yang mengatakan membuntu sumur akan terjadi ini dan itu karena mereka menganggap air adalah yang mulia berharga. Tapi ini hanya salah satu pendapat di daerah yang kekurangan air saja. Jika sumur itu adalah sumur yang tak berfungsi, sumur sial, bolehlah dibuntu. Tentu buntu saja lebih baik supaya tambah rezeki kita. Itu. Emang ada tak istilahnya apa sumur sial? Karena sakit-sakitan. Oh, Apalagi gitu. gasnya itu. Ah, Apalagi kalau Kebanyakan di dalam kalau rumah. sumur Jadi dalam dianggapnya rumah. itu jadinya Sial. karena sumur itu Ha-ha. jadi sial. Sebenarnya Karena gas ini yang keluar kan gitu loh. Apalagi kan kalau jadi sebenarnya nggak ada ya sumur sial kan itu kan. Nggak. Itu kan cuma zaman Poison dahulu aja, orang nggak jangan paham ya. kayak, dia. menganggap ini sumur ini sial gitu loh. Karena poison itu loh. Oke, lanjut. Dan juga kan biasanya itu gas-gas yang beracun itu biasanya gas berat. Jadi dia itu landai gitu loh. Jadi di bawah enggak sampai terlalu Nggak sampai ke tinggi. atas, nggak bisa naik ke Biasanya atas gitu. dia. Gas-gas Karena heavy ya, lebih berat ya lebih dia berat, ya. gitu loh. Lebih berat daripada O2-nya jadinya. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya anak-anak atau orang kan dia lambat untuk netralisir itu lambat gitu loh. Ini yang menjadikan dia sakit. Sumur sial. Makanya dibilang sumur sial gitu ya. Lah, makanya kan dulu kalau misalkan kita naik gunung atau jalan ya toh gitu loh. Nah, kemudian kita merasa capek ya toh. Waduh, ini jalan kok rasanya kurang oksigen, capek. Jangan langsung geletak di bawah. Malah nggak ada oksigen. Bablas beneran. Oksigennya di atas. Iya, lebih baik naik ke atas sedikit ya atau 1,5 meter gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Karena gas itu di bawah ini. Setengah meter ke bawah ini gas ini. Dan itu nggak kelihatan ya sama nggak kita kelihatan. ya. Nah, Karena- banyak bablas. Bingung gitu. Loh, kok tahu-tahu mati? Iya. Karena enggak kena oksigen ya. Habis dia, pelan-pelan habis dia. Tidur bablas ya. Nah itu. Oke, yang nomor 6. Yang disebut benda kuno, apakah mempunyai kekuatan dewa? Benda-benda itu sendiri sebetulnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena mereka bukan dewa-dewa. Ingat, hanya dewa-dewa lah yang mempunyai kekuatan gaib. Gitu. Ya memang ya batu, tetap batu gitu. Tapi milik siapa batu itu kan jadi pertanyaan. Oh. Gitu loh. Ya toh. Ini- Kayak ini sama banyak lah. kasusnya. Lah iyalah. Contohnya keris. Benda. Nah, iyalah, Pedang. misalkan keris Pedang, pedang ya. sama, keris adalah keris, tapi milik siapa ini? Oh iya, kalau yang empunya dulunya punya kekuatan, keris ini tetap masih punya kekuatan. Mungkin Oh, saking jadi ininya kita ya. harus berpikirnya itu pegang Ya dong. siapa ini? Ya. Bukan kerisnya itu maksudnya. Iya, kayak duit dolar gitu. Coba, dolar sama rupiah, kuatan mana? Satu dolar beli hamburger, atau 15.000 belum tentu dapat hamburger. Nah itu loh. Iya, iya, iya. Ini siapa? Yang diakui oleh siapa? Gitu loh. Oh, pikirnya harus gitu. Betul kan? Ayo coba. Gitu loh. Kalau enggak repot ini. Berarti tapi kan tetap menurut kita secara orang taunya kadang ada yang benda-benda yang seperti itu ya. Ada. Ya dong. Jangan salah. Tapi Jangan ya, salah ya, jadi kita sekarang tuh- sudah berkurang banyak ya, jangan sembarang percaya itu loh, yang karena Banyak bohongnya. banyak tipuan. Karena gampang menipu dengan benda-benda seperti itu juga ya. Betul. Betul. Tapi juga bukan tidak menutupi kemungkinan memang ada Ada. yang memilikinya Ya. kekuatan seperti itu ya. Saya pernah lihat kok keris diberdirikan, dia berdiri kok. Atau- Itu balancing sebenarnya. Ya memang balancing, tapi hebat loh. Ya. Atau, nah, macam-macam sih. Nah ini Chris di rumah suka ngobrol-ngobrol. Nah, iya. Jangan salah. Kita hanya pola pikir yang berbeda. Kita kadang-kadang berpikirnya keliru, gitu loh. Gitu. Misalkan seperti batu punya energi, iya. Gitu. Tapi bedakan energi ini, jangan semua mengatakan oh itu energi, gitu loh. Harus kita bedakan, oh ini energinya modelnya begini, oh ini yang seperti ini. Nah ini kita harus bisa differentiate gitu, bisa memisahkan, memilah dengan baik gitu. Jadi case per case jangan Oh, betul. jangan Nggak boleh digelondong di-generalize. gitu ya jadinya Ya. kan ya. Misalkan sekarang saya tiup angin ya dengan kipas, ini energi loh. Sama saya siram air, ini juga energi loh. Beda loh. Ayo coba. Ini satu siram air, ini energi. Satu tiup angin, energi juga.
Masa sama? Iya, oke. Betul kan? Batu misalkan, oh, iya energi. Gitu loh, ada energinya. Tapi apakah batu ini dengan batu ini sama? Enggak sama. Bedakan ini. Nah, orang kan enggak bisa secara apa ya, sensitif, selektif membedakan dengan baik. Sensitif Semua dan selektif. semua Generalisasi. antem kromo gitu loh, Sama. samain semua energi. Iya bingung semua. Coba, bingung semua, membingungkan. Ngomong apa itu kadang-kadang saya. Bisa. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Kelas. Apa arti Jaijekfa? Ya, pencangkokan dalam Tao. Jaijekfa adalah istilah orang Siu Tao kuno. Zaman itu kaum Siu Tao, bagian Tantingmen pengobatan, sudah mencoba pengobatan dengan pencangkokan. Misalnya yang patah tulang dioperasi, ganti tulang dan lain sebagainya. Istilah ya. Itu kan ya memang kayak dicangkok di ini gitu, disambung dengan yang lain, dengan inilah itu istilahnya. Jadi istilah patah tulang zaman dahulu ya. itu sudah Ya. ada. Ya. Hebat-hebat ya udah ada Hebat. cangkok sekarang. Sudah hebat Iya, memang. sudah mikir ke situ. Mikir ke sana sudah. Sudah mikir ke sana. Ya, Istilahnya sudah ada. Sudah ada. Berarti dia sudah mikir. Mikir sudah ke sana. Cakep segala. Gitu loh. dan sudah melakukan sih memang Udah ada- eksperimen pasti mereka ya zaman dulu Pastilah. kan ya. walaupun ya nggak secanggih sekarang tapi at least zaman 5.000 tahun yang lalu misalnya udah pernah ada pengobatan pencangkokan itu kan hebat sekali ya. Mikirnya sudah Oke. jauh. Nah, berarti kita cuma sampai Sampai 7. episode sampai Ya. 7 dulu. Iya. Karena 7 kebetulan di episode chap- doang. karena di kebetulan sini. di chapter ini cuma ada 14 ya. 14, Nah, jadi kita bagi 2 kali ya. Ya. Oke, sampai di sini untuk chapter 1. Perjalanan spiritual Tao datang disenangi Pergi. 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 Jangan.